Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bu Febe, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin, dan kami percaya setiap firman yang disingkapkan akan menjadi berkat buat kehidupan kami. Tuntun kami, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami siap juga dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih pada Bapak Gembala Stefan Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya, selanjutnya, ya, terima kasih Pak Gembala. Selanjutnya, saya serahkan Ibu Gembala Fiben ini yang menyampaikan firman Tuhan. Si Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih buat hambanya, yaitu Cik Lingling, telah mempercayakan saya untuk melayani dan menyampaikan isi hati Tuhan. Buat kita semua, buat saya, buat saudara semua. Kiranya tidak sia-sia apa yang kita dengar pada malam hari ini. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu bimbingan, kita perlu arahan, supaya kita mengerti, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kita mau menyimak baik, menyimpan, dan kita mau melakukan. Sehingga bukan saja pendengar yang setia, tapi kita mau menjadi pelaku yang setia, taat, ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Mari kita akan baca bersama-sama, ya, simak baik-baik, kita mentelaah firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 1 mulai. Ya. Mari sambil Bapak Ibu Saudara melihat di layar saudara-saudara masing-masing, saya akan bacakan. Perhatikan, hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ayat 2, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Ayat 3, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ayat 4, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Amin. Sampai di sini lebih dulu pembacaan firman Tuhan. Kalau kita simak dan kita perhatikan ayat 1 sampai yang keempat. Ini adalah berbicara tentang Rasul Paulus. Dia mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Berbicara kamu adalah saudara dan saya. Dan di sini sebagai pemimpin ibadah Zoom, Grace Ministry adalah Cik Lingling sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan. Maka kalau di sini Rasul Paulus mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Seorang pemimpin, ya, bebas. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara dan saya adalah buah pekerjaan, pelayanan seorang hamba Tuhan.
sekalipun kami orang lain, sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul. Ya, bagi orang lain, siapa orang lain? Orang lain adalah orang-orang di luar Zoom. Bukan siapa-siapa. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Zoom, beliau inilah hamba Tuhan, yaitu Cik Ling Ling. Tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu, hidupku dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulan seorang hamba Tuhan. Ya, maka inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ya, mengkritik itu pekerjaan, mengkritik itu paling enak, saudara. Ya, kritik itu tanpa berpikir. Kadang kritiknya itu kritik yang nggak baik. Iya, pengalaman saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya di Nganjuk sudah 50 tahun pelayanan. Pada bulan April kemarin tanggal 25, 50 tahun. Tapi tidak dirayakan, saudara. Makanya saya tidak mengundang hambanya, yaitu Cik Ling Ling. Karena saya tidak membuat acara. Tapi saya bawa dalam doa, Tuhan, saya sudah 50 tahun di Nganjuk. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya pinter atau hebat atau baik atau memiliki kelebihan. Seringkali saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa di hadapan Engkau. Apalagi saya pernah mendengar bahwa Cik Ling Ling ini mengatakan, saya nggak sekolah, saya bukan pendeta. Nah, saya orang yang sulit untuk bicara. Kalau Cik Ling Ling mengatakan seperti itu, saya terus bagaimana? Ya, saya tidak bisa memiliki karunia seperti Cik Ling Ling. Maka Tuhan kasih karunia yang berbeda. Ya, kadang saya juga iri, kepingin. Ya, tapi saya terus kepada Tuhan, Tuhan, Kau pakai aku dalam kondisiku seperti ini. Usiaku yang sudah tidak muda lagi, tapi saya tetap mau semangat melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi. Maka firman Tuhan pada malam hari ini, hak dan kewajiban. Kita sebagai orang tua, semua yang ikut Zoom ini, 70% atau 80% adalah orang tua. Kita punya anak, ada papa, ada mama, ada anak-anak. Bagaimana orang tua mengatakan, lakukan kewajibanmu. Nanti papa kasih hakmu, mama kasih hakmu. Demikian Tuhan juga sama. Karena manusia ini ciptaan Tuhan, sifatnya juga seperti Tuhan. Ya, ada ayat kalimat mengatakan, kalau manusia orang tua di dunia saja tahu memberi yang baik, masa Bapakmu di surga tidak dapat memberi? Pasti Tuhan akan memberikannya. Tapi lakukan hakmu. Lakukan kewajibanmu yang saya maksud. Kewajiban kita apa? Lakukan firman Tuhan. Dan pernah saya dengar, habis menerima doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan, hilang sudah. Firman Tuhan tidak pernah diperhatikan lagi, tidak mau mendengar firman Tuhan, mengabaikan. Bagaimana doa nubuatan bisa terjadi? Itu kan nggak adil. Dia menuntut haknya, tapi kewajibannya tidak pernah dilakukan. Padahal Tuhan mengatakan, dengar, lakukan perintahku. Bagaimana bisa melakukan perintah Tuhan kalau tidak mendengar? Maka firman Tuhan, saya pernah waktu pelayanan, masih baru berapa tahun di Nganjuk, belum lama, 1 tahun, 2 tahun, jemaat itu mulai cari-cari. Ya, bisa tahu saja saya punya apa, jemaat itu tahu. Korban, sudah berkorban, masih cari-cari kelemahan manusia.
Memang manusia kan serba terbatas ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Justru jemaat itu melihat kekurangan kita. Nah, kekurangan itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu serius dan tidak terlalu penting untuk dikritik. Tapi jemaat itu mulutnya mengkritik. Katanya nggak punya uang, kok bisa belanja ini itu. Katanya nggak punya uang, kok bisa makan ini dan itu, kok hidupnya kok enak. Ada juga seorang anak Tuhan memberi berkat persembahan kepada hamba Tuhan. Habis dikasihkan kepada hamba Tuhan, diterima dan didoakan berkat yang diterimanya. Dikritik di belakangnya. Wow, uang kemarin tak kasih, itu uang kemana itu? Dibuat, wah, jajan, traktiran, beli ini dan itu. Itu bukan urusan kita lagi kalau kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu kewajiban kita sebagai jemaat. Tidak terus mengkritik hamba Tuhan. Mau dipakai apa, mau dibelikan apa, itu bukan urusan kita. Tapi urusan hamba Tuhan dengan Tuhannya. Kalau uang itu persembahan saudara, persembahan kita, dipakai yang salah, itu bukan urusan kita lagi. Ya, itu berarti kita memberikan kepada manusia yang bisa kita lihat dengan mata. Padahal firman Tuhan mengatakan, biarlah kita lakukan seperti kepada kau berikan, kau lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketiga dan 4, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Memang jadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ya, kalau ada yang ngomong, jadi pendeta itu enak, terima persembahan. Jadi pendeta itu enak, ngongkang-ngongkang di rumah, duduk, makan tidur, terima persembahan. Itu salah besar. Saya ngalami bagaimana jadi seorang hamba Tuhan. Di sini ada beberapa hamba Tuhan. Ya, tahu pelayanan itu bagaimana. Mau mempersiapkan firman Tuhan itu juga berat tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tidak mudah, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ayo kita beribadah yang benar. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan apa saja yang saudara punya. Berikan. Kalau beberapa saat yang lalu, Cik Lingling pernah mengajak, ayo kita akan baksos. Siapa yang mau kasih, siapa yang mau beri. Nah, saya pernah juga mendengar bahwa Cik Lingling ini sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, ada orang yang datang nggak mampu dikasih. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan kasih, bukan untuk kepentingan diri sendiri pribadi. Nggak mungkin kalau hamba Tuhan ini 1 bulan makan beras 5 kuintal. 1 hari menghabiskan beras 2-3 kilo. Nggak mungkin. Ya, maka selebihnya itu ya dibagikan. Kita tidak, hamba Tuhan bukan hamba uang, bukan hamba yang mencari materi, sungguh-sungguh rela berkorban. Itu panggilan Tuhan. Bukan atas kehendak sendiri. Waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya mengatakan, Tuhan aku nggak sanggup jadi pendeta. Aku nggak sanggup. Tapi jatuh tempo saya harus ditabiskan. Saya menangis, saudara. Apa bisa saya ini? Apa saya mampu? Apa bisa sampai tujuan? Saya sendiri juga heran, saudara. Sudah 23 tahun saya mengembalakan tanpa suami. Ya. Tapi kadang saya sendiri heran. Kok heran ya aku ya, Tuhan? Kok Tuhan mau pakai aku, orang yang sederhana, tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kelebihan apapun. Ya, saya ini bukan orang yang bisa banyak bicara,
Saya ini penakut. Ya, nggak berani, saudara. Di sini ada adik saya, Lis. Dia tahu siapa saya, tahu. Sehingga tacik saya yang ada di Balikpapan, dia mengatakan, kamu kok bisa ya seperti itu sekarang? Dulu kamu itu orangnya diam, sulit untuk bicara. Saya bilang, ya nggak tahu ya. Kok Tuhan ini menetapkan saya menjadi seorang gembala. Padahal waktu itu sudah saya serahkan. Jangan saya. Tapi kenyataannya Tuhan kehendaknya lain. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Ya sudah, akhirnya saya manut, saudara, ikut di tengah-tengah perjalanan saya pelayanan pekerjaan Tuhan. Wah, wis banyak tantangan bagi saya. Ya, yang dicurigai ini dan itu, saya dirasani, ya, dikritik dan lain sebagainya. Saya hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Ya, benar-benar Tuhan itu proses kehidupan saya sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bukan karena saya bisa, bukan. Saya sadar. Ya, kalau dibandingkan di sini ada beberapa hamba Tuhan. Waduh, saya di bawah, paling bawah saya. Benar. Maka ayat ini buat saya terus teguh untuk melayani Tuhan. Saya melakukan hak saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya akan menerima, ya, kewajiban saya lakukan, hak yang saya terima dari Tuhan. Luar biasa. Saya ditinggal suami mulai tahun 2001, saudara. 2001. Begitu saya kenal sama hambanya, yaitu Cik Lingling, sekitar 2009 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah saya mengingatnya. Jadi kalau sampai hari ini, sudah kurang lebih 15 tahunan lah saya sama-sama pelayanan bersama Cik Lingling. Ya ini saya ini ya orangnya seperti ini. Ya, saya juga melihat Cik Lingling ya begitu orangnya tidak berubah. Seringkali saya menggumam sendiri. Memang Tuhan Yesus tidak berubah. Manusianya berubah, ya. Muda jadi tua, tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah, ya. Semoga hamba-hamba Tuhan tetap setia, ya, memiliki kasih kepada jemaat, memiliki apa ya, kepedulian dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Domba-domba Tuhan itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kalau mereka pindah gereja, silakan. Karena itu bukan milik kita, miliknya Tuhan. Jangan takut kita tidak terpelihara. Burung di udara saja tidak bekerja, Tuhan pelihara. Maka sampai hari ini saya tidak pernah takut. Ya, sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat saya kurus. Ya, seringkali saya dikatakan gemuk sedikit, gemuk sedikit. Saya punya keinginan gemuk, tapi nggak bisa gemuk. Memang sudah ukurannya seperti ini, tapi saya nikmati. Ya, saya yang pasti saya tidak pernah kekurangan. Apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Ya, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan ini, Tuhan yang menghandle semua. Apapun, ya, Tuhan pelihara kehidupan kami sebagai seorang hamba Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Maka di dalam ayat yang keempat, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tapi kalau kita saudara sudah memberikan persembahan, bentuk uang, materi apapun, kalau dipakai oleh hamba Tuhan, ya jangan dikritik, jangan dirasani. Wah, duit sing tak kasihkan itu kok sekarang dibuat jalan-jalan ke mall. Saya tadi juga jalan-jalan ke mall, saudara. Tapi bukan royal-royal, mewah-mewah, atau seperti apa. Tidak. Cuma sekedar saja ngajak cucu-cucu main di mall, bermain. Tidak berlebihan. Tiap kali saya menerima berkat dari Tuhan lewat jemaat, saya berdoa, Tuhan, berkat ini saya terima. Tuhan tuntun saya supaya saya tidak salah menggunakan berkat ini.
agar Tuhan berkenan dengan apa yang saya terima dan saya lakukan untuk kebutuhan keluarga. Saya tidak mau dengan keputusan dan tindakan saya yang salah di hadapan Tuhan. Itu akan akibat fatal. Maka saya tahu menggunakan cara bagaimana untuk menggunakan berkat Tuhan. Jangan sampai salah, ya. Tuhan itu baik. Maka ayat berikutnya mengatakan di dalam ayat yang ke berapa ini ya? 7 dan 8. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Ya, puji Tuhan. Sampai 7 dan 8 lebih dulu. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan, dalam pergumulan untuk melayani pekerjaan Tuhan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Sudah selayaknya kalau kita menanam, kita akan menuai. Dan tuaian kita akan kita nikmati, saudara. Ya, jangan sampai kita tidak menikmati hasil dari jerih lelah kita. Tuhan katakan itu sudah sewajarnya, selayaknya seorang hamba Tuhan yang sudah berlelah-lelah melayani, ya, dia harus menikmati dari berkat pelayanannya. Jadi jangan iri. Maka seringkali saya pernah mendengar, ayo silakan jadi hamba Tuhan siapa yang mau. Jangan mau berkatnya saja, nerima berkatnya saja. Resikonya, tanggung jawabnya. Semua jadi hamba Tuhan itu bukan atas kehendak manusia, saudara. Itu adalah seizin Tuhan. Kalau kita, daripada tidak ada pekerjaan, aku tak sekolah Alkitab, aku tak masuk teologi, biar aku bisa jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan. Kalau bukan kehendak Tuhan, gagal di tengah jalan, saudara. Betul itu. Kalau tidak seizin Tuhan, kalau bukan Tuhan yang panggil, tidak bisa semua bisa jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan karena pengangguran. Jadi hamba Tuhan bukan karena tidak ada pekerjaan. Salah besar, saudara. Itu tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan. Ya, mari kita melakukan kewajiban kita seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan panggil saudara sebagai apa? Lakukan kewajibanmu sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Barulah kita akan menerima hak kita. Makanya kalau doa nubuatan, pesan Tuhan yang disampaikan tidak terjadi karena kita tidak taat. Ya, kita tidak pernah melakukan kewajiban kita. Ibadah datang terlambat. Ibadah setelah firman Tuhan baru masuk. Kita malu sama Tuhan. Itu namanya orang yang pilih keenaknya sendiri. Aku milih nggak mau firman Tuhan. Selesai firman Tuhan saja aku masuk. Habis itu akan keluar. Tuhan tahu, saudara. Tuhan melihat sikap kita seperti itu kurang menghargai, kurang menghormati. Haleluya. Saudara, Cik Lingling buka Zoom. Bukan karena nganggur, saudara. Bukan karena tidak ada pekerjaan. Saya tahu pekerjaannya Cik Lingling itu juga banyak. Numpuk-numpuk. Tapi kenapa kok bisa mengadakan Zoom? Sampai 1 minggu itu 3 kali.
belum onsetnya. Luar biasa kan? Bukan karena nganggur, bukan karena cari duit, tidak. Haleluya. Tapi itu karena panggilan Tuhan. Maka kita seharusnya dukung. Wah, aku nggak bisa dukung duit, aku nggak punya uang. Dukung doa. Nah, aku nggak bisa mendukung apa-apa. Doa, cukup doa. Doa itu dahsyat, saudara, kalau disertai dengan iman yang yakin akan mendatangkan keajaiban, akan mendatangkan mujizat. Pasti itu. Maka kita akan terus lakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, ya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ya. Seperti ayat yang keempat, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, ini ayat 9. Ya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Maka ayat 10 mengatakan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Sudah jelas firman Tuhan. Supaya mendapatkan bagiannya. Bukan orang pengangguran menunggu hasilnya. Iya, menikmati berkat-berkat itu tidak, tapi harus bekerja. Jangan memberangus. Haleluya. Mari kita mau lakukan bagian kita, saudara. Bagian Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Bukan kita sok mengkritik hamba Tuhan. Jangan suka kita mengecas hamba Tuhan. Wah, ini dan itu tidak baik. Itu tidak akan mendatangkan berkat dan faedah bagi saudara dan saya. Saya pengalaman, saudara, pelayanan. Walaupun belum banyak pengalaman saya, walaupun sudah 50 tahun di Nganjuk. Ya, tetapi yang saya lihat kadang-kadang jemaat itu aneh-aneh. Ya, melihat kekurangan hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu bukan malaikat. Hamba Tuhan juga manusia seperti saudara. Ada kurang, ada lebih. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, jangan dikritik. Tapi dijak omong yang baik. Jangan terus dirasani di belakang. Terus suaranya dilebarkan kemana-mana. Membuat berita kemana-mana. Oh, ini gini, ini tidak benar. Hidupnya seperti ini dan itu. Itu namanya orang yang jahat. Walaupun dia keluar masuk gereja, tapi hidupnya seperti itu. Sia-sia. Percuma ibadahnya. Mubadir, saudara. Percuma. Lebih baik tidak usah ke gereja sekalian. Daripada hidupnya tidak ada pertobatan. Maka seperti firman Tuhan, tema hak dan kewajiban harus kita lakukan. Jangan kita menuntut hak kita, tapi kewajiban tidak pernah kita lakukan. Sebagai jemaat Tuhan, harus lakukan kewajibanmu. Baru kau bisa minta hakmu. Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan dengan benar. Hakku mana? Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Ini Rasul Paulus mengatakan,
Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Nah, seperti kayak Cik Lingling. Kalau sudah Tuhan percayakan, kalau Cik Lingling tidak melakukan, maka seperti firman Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena apa yang Tuhan percayakan untuk Cik Lingling yang harus dilakukan, dijalankan. Jiwa-jiwa menunggu. Ada sebagian yang tidak taat, kita tinggalkan. Cik Lingling tetap dengan taat dan setia, mempersiapkan pelayanan, buka Zoom. Mau melayani yang tetap setia, mau dilayani. Yang tidak mau dilayani, biar saja tinggalkan. Ya, kita mengasihi mereka yang tetap mau setia kepada Tuhan. Ya, ayat 17, andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku itu ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan pada malam hari ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu tujuan pelayanan ini, saudara. Itu tujuan kita. Ayo kita dukung pelayanan ibadah Zoom ini. Bawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Ya. Ada beberapa anak Tuhan di Lampung sudah membawa, diberitakan kemana-mana untuk bisa dipelayani, didukung, disupport, diperhatikan, sehingga ada juga Ibu Bornes, ya, diajak sama temannya, ayo ikut Zoom yuk. Ya, ternyata Tuhan itu punya rencana yang begitu indah. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Juga anak-anak Tuhan dari Jakarta, sambung menyambung. Tidak perlu gosip, tidak perlu mengkritik hamba Tuhan. Beritakan Injil, itu sudah sama-sama kita melayani. Ya, ayo ikut Zoom, ayo ikut Zoom. Ya, bukan hanya mencari doa, nubuatan, pesan Tuhan, bukan hanya itu. Saudara, kalau saya pas nggak bisa datang, seperti kemarin, doa 10 hari, saya izin, saya nggak mau masuk, habis didoakan keluar, saya nggak mau. Saya kalau nggak lengkap, saya nggak ada damai sejahtera hati saya. Saya nggak bisa mendengarkan firman Tuhan, kok mau menerima pesan dan doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Saya lebih baik nggak ikut. Saya sudah izin.
Cik Lingling, saya enggak ikut ya. Saya enggak hadir, saya absen. Ada pelayanan 10 hari, ada doa kepenuhan Roh Kudus. Memang mulai jam 6. Daripada saya ikut, terus didoakan, habis didoakan keluar. Enggak bisa saya. Saya juga butuh firman Tuhan, saudara. Walaupun saya hamba Tuhan, saya tetap butuh firman Tuhan. Butuh pelayanannya itu. Ya. Apalagi jemaat Tuhan. Kita harus mengatakan di dalam diri kita sendiri, aku butuh firman Tuhan. Aku butuh hamba Tuhan yang bisa melayani firman Tuhan buat saya. Karena kita tidak selalu bisa membaca firman Tuhan sendiri, saudara. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa artinya firman Tuhan ini. Ya. Bagi jemaat Tuhan harus bisa setia kepada Tuhan. Sekarang kita baca haleluya, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jelas ya, lakukanlah kewajibanmu, kata Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, bukan terhadap Cik Lingling atau Ibu Ong Lingling, tidak. Tetapi kepada Tuhan Allahmu yang kau sembah, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Ya, ini adalah pimpinan dari Roh Kudus. Jangan mengabaikan siapapun yang menyampaikan. Itu adalah firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, marilah kita lakukan dengan setia. Setia, taat. Ya, ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Coba luar biasa. Supaya Tuhan menepati janji kepada saudara yang diucapkannya. Kita dengar dan kita terima. Menepati janji, saudara. Kalau kita tidak setia, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Tuhan sudah janji, mau menepati. Kalau anakmu, keluargamu setia. Kalau kita sekalian suami istri, orang tua, anak-anak sehati, mencari Tuhan dengan setia dan taat, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah bohong, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang bohong. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, perhatikan benar-benar, dan bahwa setiap orang harus mendengarkan firman Tuhan ini. Akhir kata dari segala yang didengar oleh telinga kita ialah takutlah akan Allah. Dialah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan berpeganglah. Pegang firman Tuhan itu. Pegang. Janji Tuhan itu pegang. Haleluya. Ya.
berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban saudara dan saya. Kewajiban. Ya, bukan kalau mau, bukan kalau ingin, tetapi lakukan. Ya, ini kewajiban yang wajib dilakukan, wajib. Ya, dengan tidak memandang rupa manusia. Aku nggak suka sama si A, si B, dan lain sebagainya. Tapi tetap firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan jangan satupun kita yang menggeser firman Tuhan. Jangan mengambil keputusan kemauan kita sendiri, tetapi biarlah kita melakukan dengan setia. Agar janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita sekalian. Maafkan kalau dari saya ada yang kurang. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara terus di dalam setiap hati sanubari kita. Dapat membangun iman kita semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Cik Ling. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya serahkan kepada Ibu Gembala Feben ini doa firman dan doa berkat ya. Oke, Cik. Mari kita akan masuk dalam doa untuk menerima berkat-berkat surgawi. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang tua. Oh, seringkali kami mengajarkan kepada anak-anak melakukan kewajiban. Tetapi Tuhan, seringkali kami lupa itu. Biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini mengajar kepada kami. Agar kami setia untuk melakukan kewajiban kami. Agar kami dapat menerima hak janji-janji Tuhan yang Kau sampaikan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami melakukannya, kewajiban kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan hak kami Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau, itu yang sedang kami nantikan. Oh Tuhan, ampuni kalau kami penuh kelemahan dan kekurangan. Penuh dengan kesalahan. Seringkali kami tidak setia kepadamu. Biarlah langkah-langkah kami selanjutnya, langkah-langkah kami ke depan, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Karena hidup kami butuh firman dan Roh Kudus yang akan yang mengajar kepada kami, yang akan membawa kami hidup dalam Tuhan. Haleluya, berkat kemurahan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah, oh Tuhan Kau percayakan untuk memimpin dan melayani di dalam ibadah Zoom Grace Ministry pada malam hari ini. Oh Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Cik Ling. Juga kami berdoa Tuhan untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati jemaat yang dilayani dan keluarganya. Tuhan tolong semuanya. Khususnya kami doakan untuk Cik Ling yang sudah Tuhan percayakan untuk pelayanan ini Tuhan. Untuk Grace Ministry. Biarlah Tuhan senantiasa pakai hamba-Mu untuk menjangkau bangsa-bangsa dimenangkan buat kerajaan surga. Oh Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa yang terima Yesus sebagai juru selamat lewat pelayanan Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Baik lewat pelayanan ibadah, oh Tuhan, onset. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Cik Ling, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, hatinya penuh sukacita, damai sejahtera. Dilindungi Tuhan dari segala bahaya, dilindungi dari segala orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab, dilindungi Tuhan dari segala bahaya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk co-host, oh Tuhan, hamba-Mu haleluya, Stefanus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Stasia, juga kami berdoa untuk David bersama istri yaitu Sylvia. Tuhan pakai semuanya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kesetiaan. Tuhan menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga untuk mereka yang tetap setia sampai pada akhirnya.
Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berkati Tuhan mereka dalam usahanya, pekerjaannya. Tuhan berkati Tuhan rumah tangga dan hidup nikahnya. Berkati oh Tuhan orang tua masing-masing. Berkati anak-anaknya. Tuhan kami serahkan juga oh Tuhan kalau ada oh Tuhan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Opa, oma, Tuhan memberikan, oh Tuhan penghiburan dari Roh Kudus, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan berkati anak-anak pelajar, berkati semuanya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hadir ataupun yang tidak hadir, kalau mereka sakit Tuhan jamah, oh Tuhan Bapak Lim Tuhan, haleluya kami doakan supaya mengalami mujizat Tuhan. Oh rencana Tuhan yang indah dan sempurna kau nyatakan boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Lim. Tuhan kami serahkan juga untuk Ibu Bornes Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya untuk saudara kami Ibu Tan Poping. Tuhan juga sembuhkan Tuhan setelah operasi tangannya. Segera sembuh dan pulih kembali dan sehat. Untuk bersama-sama kami semua dalam keadaan sehat untuk melayani Engkau. Untuk beribadah bersama-sama. Tuhan tolong yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang sedang dalam kesulitan, dalam masalah, Tuhan campur tangan. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Engkau tolong kami semuanya. Kami terbatas Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu. Tuhan izinkan kami Tuhan, menadahkan tangan kami di hadapan Kau Tuhan, turun tangan dan memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan segala kebaikan, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, keselamatan. Tuhan limpahkan atas kita semua malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas firman Tuhan yang disampaikan luar biasa dan juga atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Semangat doa Ibu yang Gembala. sangat bertinggi ya. Tuhan berkati juga. Lanjut untuk melayani. Terima kasih. Tuhan beserta. Terima kasih. Saya bisa minta co-host, bantuan co-host untuk menayangkan ya baksos kita dan juga untuk pekerjaan Tuhan.
Kok macet? Ya, bagi Bapak Ibu yang Tuhan gerakan hati Anda untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, ya. Percayalah apa yang kalian berikan buat Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi kalian akan menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Seperti yang pernah saya sampaikan, Tuhan katakan, apa yang kau ukur, apa yang kau pakai untuk kau ukurkan buat aku, kata Tuhan, maka ukuran itu takaran itu pun akan dikembalikan kepada Anda sekalian. Ya, jadi jangan takut. Kita dikasih Tuhan sampai hari ini sehat walafiat, kuat gagah perkasa, ya, tidak sakit, itu sudah luar biasa. Kita dikasih nafas sama Tuhan, tidak sampai dipasang ini ya alat napas buatan atau di ICU, itu sudah kemurahan Tuhan. Ya, mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti tadi disampaikan, saya ini bukan pengangguran yang duduk di sini seminggu 3 kali, iya, menyampaikan pesan Tuhan dan ada onset lagi, ya. Tetapi itulah Tuhan, karena saya ingin melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara. Saya taat pada perintahnya dan saya berusaha melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya mau Anda semua juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yuk kita mungkin ada yang dipakai Tuhan yang mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, silakan. Ada? Yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kelihatannya nggak ada. Ada yang mau bersaksi? Nggak ada semua.